saat ini prioritas kita tetap vaksinasi 1-2 dulu, karena kita masih belum tercapai kan ya. Yang kedua booster juga. Nah memang wacana yang disampaikan tadi di luar negeri dan dari para epidemiolog, kita akan diusulkan adanya vaksinasi lengkap itu adalah 1, 2, dan 3. Sementara yang keempat ini kita sebut booster. Tapi ini belum, masih dalam tahap pembicaraan, usulan dari para ahli, dan kita saat ini tetap fokus dulu ke vaksinasi 1, 2, atau disebut dengan vaksinasi lengkap, dan booster pertama. Baik Pak, ini target pemerintah untuk vaksinasi booster Pak. Yang pertama ini targetnya di tahun ini berapa Pak? Karena kalau dari statement Bapak tadi baru sekitar 25%. Ya, yang tadi vaksinasi lengkap dulu Mbak ya. Vaksinasi lengkap itu kan dari 280 juta penduduk, kita saat ini untuk usia di atas 12 tahun, itu secara total itu adalah 62%. Standar WHO adalah 70%. Ini kita targetkan di bulan Juni dan Juli ini, Mbak ya. Jadi bulan Juni Juli ini kita akan usahakan mencapai target yang oleh WHO itu 70% dari vaksinasi 1 dan vaksinasi 2. Saya kembali lagi Pak ke varian Omikron yang baru ini, yang BA4 dan BA5, ini resiko bahayanya Pak seperti apa? Ya, jadi kalau kita tadi melihat yang saya sampaikan tadi, walaupun tingkat penyebarannya lebih cepat, lebih luas, tapi tingkat keparahannya tidak seberat Omikron yang lalu, maka kita tidak terlalu harus panik, tapi tetap waspada. Nah, yang perlu diwaspadai adalah bagi orang-orang dengan risiko tinggi ya, usia lanjut, dengan komorbid ya, itu harus menjadi prioritas dalam rangka perlindungan dan pengendalian agar mereka ini tidak terserang Omikron ini dan lebih parah. Sementara bagi orang-orang yang sehat, yang tidak punya komorbid, tidak usia lanjut, insya Allah apabila dia melakukan protokol kesehatan dan juga sudah vaksin, maka tingkat keparahannya semakin rendah. Ya, Dokter Syahril, ini melihat angkanya yang masih meningkat begitu ya, dan juga adanya varian baru yang masuk ke Indonesia. Menurut Anda apakah nanti ada kemungkinan Indonesia melakukan PPKM lagi? Jadi kita akan evaluasi kan tanggal 4 Juli ke depan ya. Tanggal 4 Juli evaluasi itu bukan hanya jumlah kasus, tapi tadi jadi hospitalisasi, kemudian kematian, serta juga vaksinasi. Nanti kita lihat di tanggal 4 Juli apakah PPKM 1 ini akan kita evaluasi lanjutannya. Dan kita berharap semua, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya ini harus kita waspada dengan pengendalian bersama. Sehingga setelah tanggal 4 nanti, kalau kita tetap masuk dalam indikator-indikator yang terkendali, maka akan ada evaluasi lanjutan untuk kita mempersiapkan betul Indonesia ini masuk dalam masa endemi. Baik, Pak, ini berarti ada kemungkinan untuk diperketat lagi Pak PPKM-nya, statusnya dinaikkan lagi begitu di tempat-tempat umum misalnya? Ya, tergantung evaluasi nanti, Pak ya. Evaluasi nanti, karena begini, pandemi ini kan masih menjadi declare dari WHO. Jadi WHO yang akan punya kewenangan akan mencabut atau tidak. Jadi walaupun nanti kita dalam masa stabil terus, kita tetap akan menunggu sinyal dari WHO apakah pandemi ini akan dicabut. Karena apa? 70 negara di Indonesia ini, sepertiga negara di dunia ini masih dalam statusnya kasusnya masih tinggi. Sehingga kita juga tidak bisa sendirian, harus bersama-sama untuk menstabilkan pandemi ini agar kita juga siap masuk ke dalam masa endemi.